Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya cuma dari satu ayat kita bisa membuka cara pandang kita terhadap seluruh alam semesta? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah satu ayat dari Al-Quran. Kita mau lihat gimana ayat ini nyambungin konsep malaikat, kekuatan Tuhan yang luar biasa, sampai ke dunia fisik kita. Oke, jadi begini rencananya. Pertama kita mulai dari gambaran malaikat yang bikin kita mikir soal kekuasaan Tuhan. Terus kita lihat gimana keteraturan alam semesta ini jadi bukti adanya satu pencipta. Habis itu kita dalemin, apa sih yang bikin bahasa Al-Quran itu powerful banget? Dan yang terakhir, siap-siap, kita bakal bahas pertanyaan yang mungkin bikin kaget. Emang bisa kata-kata itu ngebentuk dunia nyata? Oke, kita mulai ya. Semuanya ini akarnya cuma dari satu ayat. Tapi ayat ini punya gambaran yang kuat banget. Dari awal surah Fatir. Inilah titik awal kita. Nah, ini dia ayatnya. Coba perhatikan deh. Ayat ini ngasih gambaran yang luar biasa banget. Malaikat sebagai utusan. Tapi punya sayap, ada yang 2, 3, bahkan 4 pasang. Nah, dari sini aja langsung kan muncul pertanyaan di kepala kita. Tapi tunggu dulu, apa benar sayap di sini artinya sayap buat terbang gitu? Atau jangan-jangan ini cuma kiasan, sebuah metafora buat sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari sekadar terbang? Nah, menurut sumber yang kita dalami, sayap ini ternyata adalah simbol. Jadi, ini bukan soal terbang, teman-teman. Tapi ini soal kemampuan mereka yang luar biasa. Coba bayangin, mereka itu nggak terikat sama ruang dan waktu. Bisa melintasi galaksi segampang burung pindah dari satu dahan ke dahan lain. Coba deh bayangin, mereka itu kayak cahaya, nggak terpaku di satu titik tapi bisa ada di banyak tempat sekaligus. Nah, inilah cerminan kekuatan Tuhan. Kekuatan buat menciptakan sesuatu yang di luar nalar dan hukum fisika kita. Jadi, disinilah aha momennya. Gambaran malaikat bersayap ini ternyata bukan cuma soal utusan. Tapi ini adalah sebuah ilustrasi, sebuah cara yang indah banget buat ngegambarin kemahakuasaan Tuhan yang gak ada batasnya. Oke, dari kekuatan yang tak terbatas ini, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat gimana manifestasinya di alam semesta. Pertanyaannya, gimana kekuatan yang satu ini bisa menciptakan keteraturan yang harmonis, bukan malah kekacauan? Nah, di sini Al-Quran ngasih argumen logika yang cerdas banget. Coba pikirin. Kalau penciptanya ada banyak, masing-masing punya mau sendiri-sendiri, apa yang bakal terjadi? Ya jelas, konflik, kekacauan, tabrakan di mana-mana. Slide ini nunjukin perbandingannya dengan jelas ya. Di satu sisi, kalau penciptanya satu, hasilnya tatanan kosmik yang teratur, tujuannya satu, harmonis. Tapi di sisi lain, kalau Tuhannya banyak, siap-siap aja sama konflik kosmik, kehendak yang saling sikut, dan ujung-ujungnya kekacauan. Nah, inilah inti dari konsep keesaan Tuhan atau yang kita kenal sebagai tauhid. Dan coba deh kita lihat sekeliling kita. Apa yang kita temuin? Bukan kekacauan kan? Sebaliknya alam semesta ini kayak punya satu suara. Semuanya selaras, semuanya harmonis. Sumber yang kita bahas ini ngejelasinnya puitis banget. Matahari, bintang, awan, petir, pohon, bahkan sampai makhluk paling kecil sekalipun, semuanya itu seolah-olah lagi memuji dengan cara mereka masing-masing. Mereka, dengan keberadaan dan keteraturan fungsinya, udah jadi saksi bisu bahwa penciptanya itu cuma satu. Oke, kita udah lihat pesan lewat ciptaan. Tapi sekarang, gimana dengan kekuatan dari pesannya itu sendiri? Maksudnya, kekuatan dari kata-kata Al-Quran itu. Nah, ini yang menarik. Kenapa sih bahasa Al-Quran itu dianggap nggak ada tandingannya? Menurut sumber kita, firman Tuhan itu mainnya di liga yang beda banget sama omongan kita manusia. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ternyata jawabannya ada di 4 sumber kekuatan ini. Kekuatan sebuah kata itu datang dari, pertama, siapa yang ngomong? Kedua, ngomongnya ke siapa? Ketiga, tujuannya apa? Dan keempat, situasinya lagi gimana? Sekarang coba kita aplikasikan. Bayangin, kalau pembicaranya adalah Tuhan, Sultan Keabadian. Kalau udah gitu, firmannya tuh bukan lagi sekedar info kan? Setiap kata itu isinya adalah kehendak dan kekuatan ilahi. Mutlak. Ini artinya perintah Tuhan itu bukan saran, bukan juga permintaan. Ini adalah kekuatan aktif yang nggak bisa dilawan. Analogi kerennya tuh kayak listrik. Begitu saklarnya dinyalain, jelep, efeknya langsung terasa di alam semesta. Oke, kita masuk ke bagian terakhir.
Siap-siap ya, karena di sini kita bakal lihat gimana ide yang tadinya abstrak ini ternyata nyambung ke dunia fisik kita. Dan caranya cukup mengejutkan. Jadi, gimana caranya ngejembatanin ide spiritual ini sama dunia nyata? Nah, sumber kita ini ngasih satu contoh menarik dari sains modern. Sebuah eksperimen yang terkenal banget. Pasti udah banyak yang dengar soal eksperimen kristal air di Jepang. Jadi para peneliti ini memotret molekul air setelah diperdengarkan kata-kata tertentu. Dan hasilnya luar biasa. Air yang dikasih kata-kata negatif kayak benci atau jahat, kristalnya jadi jelek, rusak, gak beraturan. Sebaliknya, air yang dikasih kata-kata positif kayak cinta, terima kasih, atau doa, kristalnya jadi, wih indah banget, simetris, sempurna kayak kepingin salju. Nah, sekarang coba kita renungkan. Tubuh kita ini sekitar 70%-nya itu air. Kebayang nggak? Artinya apa? Artinya kata-kata yang kita dengar, yang kita ucapkan setiap hari, itu secara harfiah, secara fisik membentuk diri kita. Nah, dari sini kita sampai di puncak kesimpulan dari seluruh penjelajahan kita kali ini. Gini deh, kalau onongan kita sebagai manusia aja punya kekuatan buat mengubah bentuk fisik kristal air, coba sekarang kita bayangkan seberapa dahsyat, seberapa luar biasa kekuatan kreatif dan transformatif yang ada di dalam setiap firman dari Sang Pencipta alam semesta ini. Coba direnungkan.